Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semuanya nikmat-nikmat yang sangat banyak kepada kita semuanya. Baik itu nikmat iman maupun nikmat Islam, ya, maupun nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga setelah beberapa pekan kita berhenti ataupun libur sebentar pelajaran kita, alhamdulillah pagi ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita kembali untuk berkumpul, bersua, ya, saling belajar, sama-sama belajar, ya, mendalami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat derajat-derajatnya orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman dan ilmu itu tidak bisa dibedakan, tidak bisa dijauhkan. Iman tanpa ilmu itu hanya omong kosong. Ya, apalagi ilmu tanpa iman, ya, hasilnya adalah zong. Ya, tidak ada namanya keimanan, ya, tidak ada namanya ilmu. Maka iman dan juga ilmu itu adalah dua hal yang saling berkaitan, yang tidak bisa dipisahkan, ya, di dalam kehidupan kita. Orang yang beriman harus berilmu, dan orang yang berilmu, ya, juga harus beriman. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan, ya, pelajaran kita atau taklim kita di kitab Umdatul Ahkam Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu taala, yang beliau intisarikan, ya, hadis-hadis ini dari riwayat Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim rahimallahu taala. Kita insyaallah akan masuk ke hadis yang ke-8, ya. Qala al-muallif rahimallahu taala, bi sanadin muttasil al-muallif rahimallahu taala, al-hadits al-thamin, qala an Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi qala syahidtu Amr ibn Abil Hasan sa'ala Abdullah ibn Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'a bitaurin, ya, min ma'in fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akfa ala yadayhi min at-tauri faghasala yadayhi thalathan thumma adkhala yadahu fit tauri famadmada wastanshaqa wastanthara thalathan bi thalathi gharafatin thumma adkhala yadahu fit tauri faghasala wajhahu thalathan thumma adkhala yadayhi faghasalahuma marrataini ila al-mirfaqaini thumma adkhala yadayhi famasaha bihima ra'sah faaqbala bihima wa adbara marratan wahidah thumma ghasala rijlaihi wa fi riwayatin bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafah thumma raddahuma hatta raja'a ilal makanil ladzi bada'a minhu. Wa fi riwayatin atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an min taurin min sufrin muttafaqun alaihi at-tauru shibhu at-tasti. Ya, di sini hadis yang ke-8 juga menyempurnakan daripada hadis sebelumnya, daripada hadisnya Utsman Ibnu Affan tentang kaifiyatu wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diriwayatkan oleh seorang tabi'in, ya, atau yang hidup di masa tabi'in, yaitu Amr ibnu Yahya al-Mazini, ya. Beliau meriwayatkan dari abinya, ya, yaitu Yahya ibnu Umarah ibnu Abil Hasan al-Mazini, ya. Syahidtu
Qala syahidtu Amr ibnu Abil Hasan. Amr ibnu Abil Hasan itu adalah ya, ataupun paman daripada Yahya ibnu Umarah, ya, paman daripada Yahya ibnu Umarah. Ya, di sini beliau meriwayatkan dari siapa? Dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Zaid, Abdullah ibnu Zaid al-Ansari al-Mazini. Ya, meriwayatkan dari Abdullah. Berarti hadis yang telah kita pelajari tentang tata cara wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, yang pertama hadisnya Utsman ibnu Affan. Ya. Lalu yang kedua yaitu hadisnya Abdullah ibnu Zaid. Ya, Abdullah ibnu Zaid al-Ansari al-Mazini. Ya, hadis ini juga menjelaskan tentang kaifiyatu wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan min ajli hirsis salafi as-salihi radhiyallahu anhum ala ittiba'i sunnah, ya, bahwasanya dilihat daripada kesemangatan para salafus saleh, orang-orang yang terdahulu dari zaman sahabat, dari zaman tabi'in, ya, di dalam mengikuti sunnah, ya, kanu yatasaaluna an kaifiyati amalin Nabi sallallahu alaihi wasallam liyata'assu bihi fiha, bahwasanya mereka menanyakan tentang tata cara amal ataupun amalan-amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk bisa mengikutinya. Ya, untuk bisa menerapkan apa yang sudah diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semangatnya para salafus saleh, generasi-generasi pertama, ya, dari umat Islam, saling bertanya, bagaimana wudunya Rasulullah? Bagaimana mandinya Rasulullah? Ya, selalu bertanya. Supaya apa? Supaya bisa menerapkan dan juga mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadzal hadits, ya, yuhadditsu Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi annahu syahida ammahu Amr ibn Abil Hasan yas'alu Abdullah ibn Zaid ahad as-sahabah radhiyallahu anhum an kaifiyati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini hadis ini, ya, menceritakan tentang Amr ibn Yahya, itu meriwayatkan dari abinya. Siapa abinya tadi? Yahya ibnu Umarah ibnu Abil Hasan, ya. Lalu abinya tersebut itu meriwayatkan dari ammunya ataupun pamannya, yaitu siapa? Amru ibnu Abi Hasan. Kalau bapaknya itu Umarah, ya. Kalau pamannya Amr ibnu Abil Hasan. Dan Amr ibnu Abil Hasan ini meriwayatkan ataupun bertanya langsung kepada sahabat, ya, bertanya langsung kepada sahabat yang bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena seorang tabiin tidak mungkin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tabiin itu adalah generasi setelah para sahabat atau setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Itu dinamakan tabiin. Kalau sahabat itu adalah orang-orang, ya, yang hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan wafat dalam keadaan Islam. Nah, ini adalah sahabat. Walaupun melihatnya hanya sebentar, ya, hanya sekilas, dan wafat dalam keadaan Islam, maka ini dinamakan sahabat. Nah, beliau bertanya kepada salah seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Zaid, ya, Abdullah ibnu Zaid, ya, an kaifiyati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang tata cara wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa arada Abdullah ay yubayyinaha lahu bi suratin fi'liyah. Maka Abdullah itu ingin sekali menjelaskan tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Dengan cara praktek. Kan ada guru-guru yang hanya menjelaskan teorinya saja, ya, menjelaskan teorinya begini, hanya dengan lisan saja tanpa praktek. Tetapi Abdullah ibnu Zaid, ya,
ingin mengajarkan, ingin menjelaskan kepada yang bertanya itu dengan cara apa? Dengan cara praktek fi'liyah. Ya, dengan cara praktek. Kenapa dengan cara praktek? Li'anna dzalika asra'u idrakan wa adaqqu taswiran wa arsakhu fin nafsi. Ya. Karena dengan cara praktek tersebut ya, itu lebih cepat masuk ke dalam pemahaman seseorang. Beda dengan teori. Ya. Kalau kita praktek ya, itu bisa langsung kita pahami. Oh begini, oh begini. Kalau dengan teori saja itu masih bisa ngambang di pikiran kita. Betul atau enggak? Ya. Wa adaku taswiran, dan penggambarannya itu sangat jelas sekali di pikiran kita ketika dilakukan dengan praktek. Ya. Wa arsakhu fin nafs, ya, dan lebih mengena ke dalam jiwa kita. Ya, lebih mengena ke dalam jiwa kita. Fatalaba inaan min ma'in wa ahdara. Ya. Lalu beliau Abdullah ibn Zaid meminta sebuah bejana yang dimana di dalamnya terdapat air, lalu dihadirkan ke hadapan beliau. Lalu beliau mencontohkan, fabada awalan bi ghusli kaffaihi. Beliau memulai pertama kali dengan apa? Dengan membasuh kedua telapak tangannya. Ya, membasuh kedua telapak tangannya, telapak tangan. Ya, telapak tangan. Li'annahuma alatul ghusli. Karena apa? Karena kedua telapak tangan ini adalah alat untuk apa? Untuk membasuh. Ya, untuk mencuci. Kalau tidak ada telapak tangan kita, bagaimana kita bisa membasuh muka? Bagaimana kita bisa membasuh tangan kita? Bisa membasuh ataupun mengusap kepala kita? Nggak bisa. Kalau tidak ada telapak tangan. Fa'akfa'a al-ina faghasalahuma thalathan. Lalu beliau apa? Memasukkan ataupun menuangkan ya, air ke tangannya, faghasalahuma thalathan. Lalu beliau mencucinya sebanyak tiga kali. Tsumma adkhala yadahu fil ina. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut, faghtarafa minhu thalatha gharafatin. Beliau menciduk ya, menciduk dengan tangannya sebanyak tiga cidukan. Ya, atau 3 kali. Untuk apa? Yatamadmadu fi kulli gharfatin ya, wa yastanshiku wa yastanthir. Untuk apa? Untuk madmadah, untuk istinsyak, dan juga untuk istighfar. Jadi setiap satu cakupan berarti beliau melakukan madmadah, masukkan ataupun berkumur-kumur, sisanya untuk apa? Istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, lalu juga mengeluarkannya. Menyemprotkan, dikeluarkan kembali. Ya, jangan ditelan, dikeluarkan kembali. Ya, itu namanya istinsar. Itu 1 kali. Ya, itu dinamakan 1 kali. Ya. Berkumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung, dikeluarkan, itu 1 kali. Dan dilakukan sebanyak 3 kali. Ya, 3 cakupan. Tsumma ightarafa minal ina faghasala wajhahu 3 marratin. Lalu beliau juga memasukkan lagi tangannya ke dalam ina untuk mengambil air, ya. Faghasala wajhahu 3 marrat. Lalu beliau membasuh mukanya sebanyak 3 kali. Ya. Tsumma ightarafa minhu faghasala yadayhi ilal mirfaqaini marratain. Nah, ini perbedaan yang ada di hadisnya Abdullah ibn Zaid dibandingkan di hadisnya Utsman ibn Affan. Di hadisnya Utsman ibn Affan, beliau membasuh tangan itu sebanyak 3 kali. Ya. Sedangkan di hadisnya Abdullah ibn Zaid, ya, beliau membasuh tangan faghassala yadayhi ilal mirfaqaini marratain, ya, marratain. Beliau membasuh kedua tangannya sampai mirfaq, sampai siku. Siku ini harus terbasuh, enggak boleh sampai bawahnya siku, enggak boleh. Enggak sah wudunya. Ya, harus sampai siku.
Marrotain, 2 kali, 2 kali. Yang kanan 2 kali, yang kiri 2 kali. Tsumma adkhala yadahu fil ina. Lalu beliau memasukkan tangannya kembali ke dalam ina. Famasaha ra'sahu biyadaihi. Lalu beliau mengusap kepalanya dengan tangannya. Ya, mengusap kepalanya dengan tangannya yang sudah dimasukkan ke dalam bejana tadi. Bada'a bimuqaddami ra'sihi hatta wasala ila qafahu a'la raqabah. Ya. Tsumma raddahuma hatta wasala ila al-makan alladhi bada'a minhu sana'aha kadza. Ya. Beliau memulai dari mana? Bada'a bimuqaddami ra'sihi, dari permulaan ya kepala di sini. Bimuqaddami ra'sihi di sini depan kepalanya. Awal tumbuh rambut dari sini. Ya, beliau memulai dari sini lalu menuju ke belakang ila qafah. Qafah itu akhir tumbuhnya rambut di belakang. Tengkuk atau di atas raqabah. Nah, raqabah itu sini. Ya, raqabah di atasnya. Ya, dari permulaan di sini sampai ke belakang. Ya. Tsumma raddahuma. Lalu beliau mengembalikan kembali. Hatta wasala ilal makan alladzi bada'a minhu. Sampai kembali lagi ke tempat beliau memulainya. Ini dinamakan mengusap kepala. Ya, mengusap kepala. Terlebih perbedaan ada yang mengusap sebagian dan lain sebagainya itu ya di dalam perbedaan mazhab. Ya. Liyastaqbila sya'ra ra'si wa yastadbirahu faya'ummu al-mashu zahirahu wa batinahu thumma ghasla rijlaihi ilal ka'bain. Ya. Gunanya apa? Gunanya untuk meratakan semuanya. Ya, dimulai dari depan ke belakang ke depan untuk meratakan supaya kena semuanya. Entah itu yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ya. Lalu setelah itu membasuh kedua kaki ilal ka'bain sampai mata kaki. Mata kaki mana, Zam? Nah, mata kaki itu apa bawahnya? Itu. Jalan pakai mata kaki atau enggak? Enggak. Oh, ya. Itu mata kaki ya yang ada jendolan, polok. Nah, itu namanya mata kaki, bukan bawahnya. Kalau bawahnya itu namanya tumit. Ya. Jadi harus sampai ka'bain, harus sampai mata kaki, harus dibasuh. Ya, enggak boleh hanya sampai tumit. Nah, itu enggak sah wudunya. Wa bayyana Abdullah bin Zaid anna hadza sani'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina atahum fa akhraju lahu ma'an fi taurin min sufrin ya'ni liyatawadda'a bihi sallallahu alaihi wasallam. Bayyana dzalika Abdullah liyuthabbita annahu kana ala yakinin minal amr. Ya. Dan Abdullah bin Zaid itu menjelaskan bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu ketika itu Rasulullah datang kepada mereka. Ya, datang kepada para sahabat ya ataupun ke rumah salah seorang sahabat yang di situ berkumpul para sahabat. Akhirnya para sahabat mengeluarkan air ya di dalam bejana ya yang terbuat dari tembaga. Untuk apa? Untuk Nabi Muhammad SAW wudu dari bejana tersebut. Akhirnya mereka melihat wudunya Rasulullah SAW. Bayyana dzalika Abdullah liyutsabbita annahu kana ala yakin minal amr. Ya. Beliau menjelaskan seperti itu dengan cara mempraktekkannya ya untuk mengokohkan ya bahwasanya beliau itu sangat yakin sekali bahwasanya ini loh seperti ini wudunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Sangat yakin. Ya, makanya dicontohkan oleh Abdullah ibnu Zaid. Maka dari hadis ini beberapa faedah yang Syekh Ibnu Utsaimin berikan kepada kita bahwasanya para salafus saleh ya hirsu as-salafi as-salih ala ma'rifati sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam liyata'assu bihi fiha. Bahwasanya para salafus saleh, generasi-generasi pendahulu kita, generasi-generasi awail pertama daripada umat Islam itu begitu sangat antusias, begitu sangat semangat sekali ya di dalam apa? Di dalam mengetahui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan
Untuk meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu sangat semangat sekali. Diriwayatkan bahwasanya suatu ketika Jabir ibnu Abdillah ingin meriwayatkan satu hadis saja, ya, yang belum beliau dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu hanya didengarkan oleh sahabat Abdullah ibnu Unais yang ketika itu berada di Syam dan Jabir ibnu Abdillah berada di Madinah. Beliau berjalan berhari-hari sampai sebulan lamanya, ya, menggunakan onta, nggak seperti zaman sekarang, ya, berjalan menuju Syam untuk bertemu dengan Abdullah ibnu Unais hanya untuk meriwayatkan satu hadis saja, ya, untuk meriwayatkan satu hadis saja dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu semangatnya para sahabat, ya, ingin mengamalkan, ingin mengetahui, ingin meriwayatkan, ya, hadis-hadis ataupun sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita sudah mengetahui bahwasanya itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pegang erat, ya, gigitlah dengan geraham kita, sangat kuat, lakukan, ya, jangan hiraukan apa yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak menyukai sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun itu sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apapun itu, ya, tidak boleh kita dengan cemoohan orang-orang ataupun hinaan orang-orang kita berhenti daripada sunnah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua, sulukul muallim, ya, aqrabul wasailil fahmi wa rusukhil ilmi. Bahwasanya suluk ataupun akhlaknya seorang guru itu adalah salah satu wasilah yang paling mendekatkan kepada pemahaman dan juga pendalaman ilmu. Maka seorang guru, seorang muallim itu harus mempunyai akhlak yang baik. Bagaimana cara menyampaikan yang baik, bagaimana cara memberikan ataupun memberikan metode-metode yang baik kepada murid-muridnya agar dicontoh oleh murid-muridnya. Ini yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Zaid. Ya, lalu yang ketiga, masyru'iyatul wudu ala hadhil kaifiyah, yaitu disyariatkannya wudu dengan tata cara yang seperti itu tadi, ya, yaghsilu kaffaihi thalatha marrat, ya, membasuh kedua telapak tangannya tiga kali. Tsumma yatamadmad wa yastanshik wa yastanthir, ya, thalathan bi thalathi gharafatin, ya, berkumur-kumur itu, terus istinsyak, terus istinthar sebanyak tiga kali dengan 3 kali cakupan, bukan dengan 1 kali cakupan, ya, tetapi dengan 3 kali cidukan ataupun cakupan tangan. Tsumma yaghsilu wajhahu thalathan, lalu membasuh wajahnya 3 kali. Tsumma yadayhi ilal mirfaqaini marratain, lalu membasuh, ya, kedua tangannya sampai sikunya 2 kali. Ini menunjukkan bolehnya perbedaan, nanti akan dijelaskan perbedaan basuhan, ya, perbedaan basuhan. Entah itu mau 3 kali, mau 2 kali, tidak ada masalah. Tsumma yamsahu ra'sahu biyadayhi yabda'u bi muqaddami ra'si ila qafah. Tsumma yarudduhuma ila al-makani alladhi bada'a minhu. Lalu mengusap, ya, mengusap kepala dengan kedua tangannya, ya, bukan dengan satu tangannya, tapi dengan kedua tangannya, bi muqaddami ra'si, dimulai dengan kepala yang depan, bagian depan, ya, tadi yang sudah saya jelaskan, sampai ke belakang, lalu mengembalikan kembali ke tempat dia memulai usapannya tadi. Tsumma yaghsilu rijlaihi ilal ka'bain, lalu membasuh kedua kakinya ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Wa hadhihi min kaifiyati wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah tata cara wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang keempat yaitu mura'atut tartibi, ya, baina a'dha'i fala yuqaddimu al-mutaakhiru ala sabiqihi. Maka ya, yang keempat yaitu menjaga ketertiban, ya,
antara satu a'dha dengan a'dha yang lain. Satu anggota dengan anggota yang lain. Harus tertib. Ya, nggak boleh tangan dulu baru muka, nggak boleh. Kaki dulu baru kepala, nggak boleh. Ya, tangan dulu, kepala dulu baru tangan, nggak boleh. Harus urut semuanya yang sudah dijelaskan tadi. Maka nggak boleh yang terakhir kok didahulukan, nggak boleh. Harus tertib. Lalu yang kelima, tajdidu ma'il wudu likulli udwin fala yamsahu ra'sahu bil balal al-baqi ba'da ghusli yadihi masalan. Mentajdid atau memperbarui air wudu di setiap anggota wudu. Ya, jadi setiap anggota wudu itu airnya baru. Nggak boleh bekas basuhan anggota yang lain. Ya, seperti misalnya membasuh kepala, mengusap kepala, hasil ataupun bekas daripada membasuh tangan, nggak boleh. Harus dengan air yang baru. Ya, dan misal-misal yang lain. Itu diharuskan untuk memperbaharui air di setiap anggota. Ya, nggak boleh dengan satu air. Lalu yang keenam, jawazu ziyadati ba'di a'dha'il wudu ala ba'din fil ghusl. Ya, dibolehkan menambahkan satu anggota dengan anggota yang lain di dalam pembasuhan. Maksudnya ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, tidak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Karena tadi di hadis yang Utsman bin Affan itu membasuh tangan sebanyak 3 kali. Di hadisnya Abdullah bin Zaid sebanyak 2 kali. Jadi tidak ada masalah. Mau 2 kali, mau 3 kali, tidak ada masalah. Yang penting tidak lebih daripada 3 kali. Li'annahu dzakara fil hadithi ghusl wajhi thalathan wal yadaini marratain wa rijlaini biduni adadin. Fa yusaddiqu bi marrah wahidah. Karena apa? Karena di hadis ini ya disebutkan bahwasanya membasuh muka 3 kali. Tadi di hadisnya. Langsung membasuh kedua tangan sebanyak marrotain 2 kali. Dan membasuh kaki tidak disebutkan berapa kali. Entah itu 3 kali, 2 kali, 3 kali, ataupun tanpa adat. Ya, tidak disebutkan. Ya, maka di sini dipercaya bahwasanya membasuh kaki ya di sini adalah satu kali. Ya, maka tidak ada masalah mau 2 kali, mau 3 kali, ya, mau 1 kali. Ya, nanti di hadis-hadis yang lain akan dijelaskan ada wudu 1 kali, ya, ada wudu 1 kali, 1 kali, 1 kali. Ya, makanya ada yang mempraktekkan wudu hanya dengan 1 gelas, 1 mud, ya, 1 gelas gini wudu. Ya, coba Azam bisa? Belum bisa. Nanti praktek di rumah ya, wudu dengan 1 gelas, coba 1 kali, 1 kali. Ya, ada riwayat yang lain membasuh ya 2 kali setiap anggota 2 kali sampai kaki 2 kali. Ada hadis lagi yang sudah kita pelajari 3 kali dari pertama sampai terakhir. Nah, itu untuk memudahkan kita. Ya, misalnya kita di di hutan misalnya nggak ada air, ya hanya ada 1 cangkir air. Ya sudah kita wudu 1 kali. Ya, cukup. Insya Allah. Ya, ada yang lebih lagi 2 kali untuk memudahkan kita. Apalagi ketika kita berada di daerah-daerah yang mempunyai musim dingin misalnya, salju misalnya. Kita tidak bisa, kita kesusahan untuk membasuh sampai 3 kali misalnya, karena dingin sekali airnya. Maka kita diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala membasuh 1 kali. Ya, cukup. Nah, itu kemudahan untuk kita. Lalu yang ketujuh yaitu jawazul wudu bi aniyatis safar. Yaitu membolehkan berwudu dengan bejana-bejana yang terbuat dari tembaga. Itu dibolehkan. Lalu pendapat ataupun perkataan ataupun penjelasan daripada Syekh Ibnu Bassam rahimallahu taala, dia menjelaskan di sini hadal hadis ya yu'rafu ma'nahu mimma taqaddama fi syarh hadits Utsman, bahwasanya hadis ini diketahui maknanya dari hadis yang telah lalu ataupun penjelasan yang telah lalu di hadisnya Utsman ibnu Affan. Lianna kilal haditsaini yasifu al-wudu al-kamilin Nabi sallallahu alaihi wasallam
illa annahu yujadu fi hadzal hadits ziyadatu fawaida 'ala al-hadits as-sabiq najmaluha fi ma yali. Bahwasanya dua hadis ini, yaitu hadis Utsman dan hadis Abdullah ibn Zaid, ya, ini mensifati wudunya Rasulullah ataupun sempurnanya wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali ada beberapa perbedaan, ditemukan beberapa tambahan faidah, ya, dari hadis ini, ya, daripada hadis yang lalu, yaitu hadisnya Utsman ibnu Affan. Bahwasanya yang pertama yaitu sarahahuna bi annal madmadah wal istinsyaq kanata thalathan min thalathi gharafat. Bahwasanya di hadis ini dijelaskan bahwasanya kumur-kumur, ya, dan juga istinsyaq dan juga istinthar itu 3 kali. Ya, 3 kali dengan 3 cakupan. Kalau di hadisnya Abdullah ibn Zaid kemarin bagaimana? Di hadisnya Utsman bin Affan hanya dikatakan summa tamat madha wastanthara summa tamat madha wastansyaqa wastanthar. Tidak dijelaskan berapa kali. Tapi di hadisnya Abdullah ibn Zaid dijelaskan, ya, secara jelas bahwasanya tamat madha, istinsyaq dan juga istinthar itu 3 kali dengan 3 kali cakupan. Lalu perbedaan yang kedua, bahwasanya hadis ini di hadis yang lalu, hadisnya Utsman bin Affan, bahwasanya menjelaskan, disebutkan bahwasanya membasuh kedua tangan itu 3 kali. Sedangkan di hadis ini disebutkan hanya 2 kali. Itu perbedaan yang kedua. Lalu yang ketiga, qauluhu summa adkhala yadahu faghasala wajhahu thalathan. Di hadis ini, di hadisnya Abdullah ibn Zaid mengatakan, beliau mengatakan adkhala yadahu, ya, ifradul yad. Ifradul yad yaitu dengan satu tangan, ya, ifradul yad. Adkhala yadahu faghasala wajhahu thalathan. Ya, mencakup dengan satu tangan lalu membasuh wajahnya. Ini di riwayat Muslim dan juga beberapa riwayat di Sahih Al-Bukhari. Waqala hiya dallatun ala anna dzalika sunnah. Itu menunjukkan bahwasanya ini adalah kesunahan. Ya, sunnahnya yaitu dengan satu tangan. Ya, sunnahnya dengan kalau ketika ada bejana, ya, ketika ada bejana ataupun bak, ya, ember dan sebagainya, itu kita mencakupnya itu dengan satu tangan. Itu sunnahnya, ya. Walakin al-masyhur, tetapi yang masyhur alladzi qata'a bil jumhur annal mustahab, ya, akhdul ma'ilil wajhi bil yadaini jami'an likaunihi ashala wa aqrab ilal isbah. Bahwasanya menurut pandangan ulama jumhur yang mustahab, ya, yang dianjurkan bahwasanya mengambil air untuk wajah itu dengan kedua tangan, ya, kedua tangan, kedua-duanya. Kenapa? Karena ini lebih mudah dan lebih dekat ataupun lebih mudah untuk meratakan ke wajah kita. Ya, walaupun dengan satu tangan bisa, tapi dengan kedua tangan itu bisa meratakan semua wajah. Tetapi sunnahnya ketika dengan bejana yaitu dengan apa? Dengan satu tangan. Ala kulli hal, mau satu tangan, mau 2 tangan, yang penting berwudu. Ya, jangan sampai enggak wudu. Bingung mau 1 tangan, mau 2 tangan, akhirnya udahlah enggak usah wudu. Nah, ini yang keliru. Ya. Yang keliru seperti ini. Wah, susah nih mau 1 tangan, bingung, akhirnya enggak wudu. Mau 2 tangan, mau 1 tangan, ya, dua-duanya boleh. Ya, dan wudunya sah. Wa qala fil hadits as-sabiq thumma masaha bi ra'sihi wa hadha at-ta'bir yumkinu, ya, ta'wiluhu bi ba'dir ra'si kama awwalatil ayah wamsahu bi ru'usikum. Ya, di hadis yang lalu yang dijelaskan thumma masaha bi ra'sihi,
Ya. Tsumma masaha bi ra'si, ya. Wa hadza at-ta'bir yumkinu ta'wiluhu bi ba'dir ra'si. Ini takbir, ibarat ini, ya, mungkin bisa kita takwil atau bisa ditakwilkan dengan sebagian kepala. Ya. Sebagaimana sebuah ayat wamsahu biru'usikum. Itu ditakwilkan oleh beberapa ulama bahwasanya itu membasuh sebagian kepala. Ya. Membasuh sebagian kepala, bukan seluruhnya. Ya, ditakwilkan oleh beberapa ulama. Ayat ini wamsahu biru'usikum itu ditakwilkan bahwasanya mengusap sebagian kepala. Ya. Wa fi hadzal hadits, dan hadis ini, ya, hadisnya Abdullah ibnu Zaid. Kalau tadi itu hadisnya Utsman bin Affan, tsumma masaha bi ra'si. Kalau hadis ini, yang hadisnya Abdullah ibnu Zaid, itu saraha bimashihi kullih. Itu dijelaskan dengan mengusap seluruhnya. Ya. Wa fassala kaifiyata al-mashi, dan merinci kembali tentang tata cara mengusap. Wa syar'u yubayyinu ba'dahu ba'dhan, dan syariat itu menjelaskan satu dengan yang lainnya. Berarti sunnah menjelaskan Quran. Ya, tafsir as-sunnah bil Quran. Ya. Sunnah Nabi ataupun riwayat dari sahabat menjelaskan makna daripada wamsahu biru'u sikum, dijelaskan oleh Abdullah ibnu Zaid, ya, diperinci lagi bagaimana cara mengusapnya, ya, yaitu dengan permulaan di sini sampai ke belakang dikembalikan lagi, dijelaskan. Nah, berarti tafsir as-sunnah bil Quran. Nah, ini dijelaskan. Fadalla ala wujubi mashi kullihi kama taqaddam. Maka menunjukkan dari hadis ini, ya, menjelaskan ayat Al-Qur'an ala wujubi mashi kulli, bahwasanya diwajibkan untuk mengusap seluruhnya, ya, seluruh daripada kepala, ya. Lalu yang kelima, menurut beliau, ya, penjelasan beliau, fil haditsaini yadhkuru 'indal madmadah wal istinsyaq annahu yudkhilu yadan wahidah. Ya, di kedua hadis ini sepakat bahwasanya menyebutkan bahwasanya ketika madmadah dan juga istinsyaq dan juga istinthar itu menggunakan satu tangan, enggak usah dua tangan. Ya, airnya kebanyakan. Ya, cukup dengan satu tangan, itu cukup. Ya. Wa fi hadzal hadits dzakara annahu adkhala yadayhi 'inda ghaslihima wa masaha ar-ra'sa bi yadayhi aqbala bihima wa adbara marratan wahidatan. Qala Abu Dawud ahaditsus sihah kulluha tadullu ala anna masha ar-ra'si marratan wahidah. Qala Ibnul Mundhir inna tsabit 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mashi marratan wahidah. Ya, dan hadis ini di dalam hadis ini, hadisnya Abdullah ibnu Zaid menyebutkan bahwasanya itu memasukkan kedua tangannya ataupun ketika membasuh itu tadi, ya, membasuh kepala menggunakan kedua tangan, ya, aqbala bihima wadbar, yaitu memulai dari depannya sampai ke belakangnya sebanyak satu kali. Qala Abu Dawud, Imam Abu Dawud Shahihus Sunan mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang sahih semuanya itu menunjukkan ataupun menjelaskan bahwasanya mengusap kepala, ya, itu hanya satu kali. Dan qala Ibnul Mundhir bahwasanya yang ditetapkan dari Nabi Muhammad SAW di dalam mengusap kepala itu hanya satu kali. Ya. Lalu selanjutnya yu'khadhu min hadza jawazu mukhalafati a'dha'il wudu' bi tafdili ba'dihha 'ala ba'din wa anna at-tathlith huwa as-sifah al-kamilah wa ma dunaha yujzi kama sahhat bidzalikal ahadits. Maka dari hadis ini dibolehkan perselisihan ataupun perbedaan di dalam membasuh, ya, bilangan basuhan antara satu anggota dengan anggota yang lain.
Ya, bahwasanya at-tatslits ataupun membasuh sebanyak 3 kali itu adalah sifat yang sempurna. Kesempurnaan dalam berwudu itu mengusapnya sebanyak 3 kali. Wa madunaha, adapun di bawah daripada 3 kali tersebut itu dibolehkan, ya, sebagaimana hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan perkara ini. Lalu yang ke-8, yang terakhir, bahwasanya ada perbedaan pendapat. Ikhtalafal ulama fil bada'ah bil mashi. Fahiya minal muqaddam lal muakhar inda Ibnu Daqiq al-Aid was-San'ani. Ya. Wa fahima ba'duhum min qawlihi fa aqbala bihima wa adbara annal masha min muakhirir ra'si ila muqaddamihi thumma yu'adu bil yadaini ila qafa ar-ra'si. Ya, ada perbedaan pendapat lagi, ya, di dalam mengusap kepala. Tadi kita ketahui yang kita bahas tadi bahwasanya mengusap kepala dari depan ke belakang lalu dikembalikan lagi ke depan. Ada sebagian ulama yang berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya dimulai dari belakang. Ya, dimulai dari belakang lalu ke depan dan dikembalikan lagi ke belakang. Ya, itu yang diambil pendapatnya oleh Ibnu Daqiq al-Aid dan Imam As-San'ani. Ya, ala kulli hal, ya, diusap ataupun masah kepalanya, bukan dibasuh, ya, bukan dibasuh. Perbedaan banyak. Ya, ada yang mengusap dari depan ke belakang, balikan lagi, ada yang ke belakang ke depan, dibalikan lagi ke belakang, ada yang hanya mengusap sebagian kepalanya, ya, segini saja boleh, ya, ala kulli hal, ya, semuanya, ya, walaupun sebagian gini, ada yang mengatakan boleh, ya, ala kulli hal, semuanya itu mempunyai pedoman, ya, ataupun panduan masing-masing, ya. Tapi ketika kita mempunyai pengetahuan, maka kita yakini dengan sebenar-benarnya, ya, bahwasanya itu adalah hujjah kita, ya, hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai kita tidak mempunyai pendirian, tidak mempunyai prinsip, ya, tidak mempunyai pendirian, tidak mempunyai prinsip, ya. Kita harus mentolerir apa pendapat selain kita, ya, selama pendapat tersebut itu adalah mempunyai landasan, mempunyai dalil ataupun pedoman-pedoman yang kuat daripada para ulama, ya. Kalau tidak mempunyai pedoman dan panduan daripada ulama, ya, bisa kita pastikan bahwasanya itu tidak benar, ya. Tapi selama ada panduan, ya, ada pendapat daripada para ulama, ya, maka kita wajib, ya, maka kita diharuskan untuk mentoleransi pendapat-pendapat tersebut, ya. Kita boleh berbeda pendapat, ya, tetapi jangan sampai kita berbeda di dalam apa? Di dalam apa? Ya, di dalam berimannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Percuma kita gontok-gontokan tetapi kita tidak sholat. Ya, percuma kita gontok-gontokan tapi kita tidak pernah berpuasa. Ya, tidak berpuasa Ramadan. Ya, percuma kita gontok-gontokan tetapi kita tidak percaya kepada hal gaib dan lain sebagainya. Ya, kita imani semua yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib, ya. Selebihnya ada perbedaan-perbedaan yang di ranah-ranah hukum, maka itu hal-hal yang biasa. Entah itu daripada kalangan para ulama dari zaman dahulu terdapat perbedaan-perbedaan, ya. Maka kita jangan sumbu ataupun sumbu pendek, ya, sumbu pendek ataupun nggak punya sumbu, ya, akhirnya meledak bosku katanya, ya kan, menyala bosku, akhirnya seperti itu, ya. Kita harus mentoleransi apapun pendapat-pendapat saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita, itu yang harus kita terapkan di kehidupan kita, ya. Mungkin ini yang bisa kita pelajari di pagi ini. Semoga kita bisa mengambil, ya, faidah dan juga bisa menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam
melaksanakan syariat, ya, yaitu apa? Berwudu, ya, berwudu yang benar, ya, berwudu yang sahih, sehingga ibadah-ibadah kita seperti sholat, ya, membaca Quran dan lain sebagainya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qouli hadza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.